Oke, untuk step by stepnya beasiswa KOIKA ini seperti beasiswa lain itu kalau saya klasifikasikannya yang pertama dari tahap ke 0, zero stage. Kenapa zero stage? Karena ini adalah tahap internal kita sendiri, gimana kita persiapannya, dan ini yang paling kompleks. Mulai dari persiapan kita belajar TOEFL ataupun IELTS ataupun topik, kemudian setelah itu kita juga harus prepare untuk persiapan dengan selain dari skill bahasa ya, kita juga harus prepare bagaimana meyakinkan atasan bahwa kita layak untuk mengambil program lanjutan master degree. Itu juga sangat-sangat penting. Setelah kita selesai dengan belajar bahasa Inggris, persiapkan diri kita, itu kita sudah harus mulai dengan persiapan berkas juga. Di tahap ini untuk teman-teman yang mau apply itu saya sarankan nilai kalau mau pakai TOEFL ya, saya pakai TOEFL kemarin 547 gitu, startnya sih 550, cuma kurang 1 poin atau soal, jadi cuma dapat 547. Target saya 550. Saya juga sarankan ke teman-teman kalau yang mau apply beasiswa KOIKA itu kalau bisa 550, jadi agak ya tenang gitu dalam bersaing dengan pihak-pihak lain ataupun bersaing dengan nanti teman-teman yang di internasional, kelas-kelas internasional gitu. Jadi setelah kita punya sertifikat TOEFL, kemampuan bahasa ataupun IELTS, kemudian kita udah bisa daftar dan nanti kita harus meyakinkan atasan. Nah, ada beberapa nih yang nanya tentang gimana sih mendapatkan surat rekomendasi dari kementerian gitu. Bagi teman daerah apalagi. Saya berangkat dari guru SMK, jadi saya di bawah pemerintahan provinsi Pemprov Jateng. Jadi untuk stage-nya di Pemprov Jateng adalah saya dari sekolah ke kepala sekolah rekomendasi, nanti kepala sekolah minta pengantar dari cabang dinas 9 di wilayah saya. Dari kantor kepala cabang dinas nanti diberi pengantar lagi ke dinas pendidikan ACC, nanti dari kepala dinas eselon 2-nya nanti dia ke BKD, dari BKD eselon 2 BKD kepala badan kepegawaian daerah, nanti dia mengirim surat rekomendasi ke Fasker, fasilitas kerjasama untuk Kementerian Dalam Negeri. Karena kalau yang di daerah nanti nggak bisa ke kementerian langsung, nggak bisa, tapi harus lewat Kementerian Dalam Negeri. Nah, di sana di Kementerian Dalam Negeri, dari Kementerian Dalam Negeri nanti secara kolektif dikirim ke bagian Kementerian Sekretaris Negara, Kemensetnek, yang mengurusi pemberian rekomendasi yang legal ataupun formal dari Republik Indonesia. Jadi sekarang satu pintu semuanya harus lewat Kemensetnek. Nggak bisa kalau teman tiba-tiba ke KOIKA dari apalagi yang dari government officer gitu langsung, itu nggak bisa, harus dari rekomendasi. Jadi itu step-stepnya yang untuk harus dilakukan di zero stage pengumpulan berkas. Terus gimana sih bagi kasus-kasus teman-teman yang ada di daerah kabupaten gitu? Kalau kabupaten sih kurang butuh paham, karena mungkin beda kebijakan ataupun beda peraturan, sih kurang tahu. Setelah berkas selesai, tahap yang pertama adalah seleksi dokumen di KOIKA Indonesia. Jadi KOIKA Office Indonesia itu berkas yang ada sudah kita kumpulkan, nanti kita postkan ke pihak KOIKA Indonesia. Kemudian akan ada screening dokumen. Tahap pertama adalah screening dokumen. Nah, di screening dokumen, apa yang akan dilakukan dari pihak KOIKA Indonesia adalah mengecek kelengkapan sesuai dengan syarat apa enggak, terutama rekomendasi dan bahasa Inggrisnya dilihat. Rekomendasinya ada apa enggak dari Setnek. Kalau yang swasta nanti berarti dari kepalanya ada atau apa enggak gitu. Terus kemudian kalau dari Dikti nanti juga dilihat. Nah, selesai seleksi berkas, kemudian mereka juga akan melihat linearitas. Ini juga penting banget diperhatikan. Linearitas program kita dengan background kita
saat kita kuliah dan saat kita kerja. Jadi kalau bisa teman-teman kuliah linear, kerja linear, kemudian ngambil program master S2-nya juga linear. Sampelnya kayak saya kuliah di kependidikan, selesai jadi guru, kemudian sekarang ambilnya education. Jadi ini juga menambah nilai tawar, kemudian juga membuat kita semakin kuat dalam apply beasiswa ini. Selesai tahap pertama, screening dokumen. Tahap yang kedua adalah tahap interview KOIKA. Nah, mereka akan memanggil, karena 2020 itu pas zaman saya ini COVID, jadi untuk interview diadakan secara online, pakai fasilitas Skype. Teman-teman kalau yang udah biasa video conference ataupun ikut live ataupun nge-zoom ataupun Skype dengan teman-teman internasional pasti udah nggak kaget. Nanti tinggal download aja aplikasinya Skype, registrasi, kemudian ID kita akan diminta oleh pihak sana, minta ID-nya. Setelah kita beri ID, kontak-kontakan janjian jam berapa, mereka akan telepon sesuai dengan schedule-nya. Mostly pakai bahasa Inggris, kemudian interview itu ya tidak jauh tidak jauh berbeda dengan apa yang kita kirimkan. Jadi mereka hanya pengen cross check bener nggak kamu kuliah di sini, kerja di sini, kemudian pengalaman apa saja, kenapa pengen kuliah ngambil program ini, gitu, motivasinya apa. Kemudian nanti juga ditanya benefitnya apa sih kira-kira terhadap peningkatan di environment kita, gitu. Tuh. Nggak begitu banyak, mereka hanya pengen ngecek saja kebenaran atau otentivitas dari berkas yang kita kirimkan. Just selesai di tahap kedua. Tahap ketiga adalah screening berkas di pihak university. Jadi pihak KOIKA ngirim berkas itu ke universitas, dan universitas yang kita tuju akan menyeleksi, screening lagi. Pihak dari kampus screening lagi. Jadi ini juga pentingnya kenapa harus kita menerjemahkan berkas-berkas kita ke bahasa Inggris, karena kita akan dikirim ke sana. Berkas kita akan dikirim ke Korea. Mereka tidak akan bisa membaca ataupun mempelajari berkas kita kalau dalam bentuk bahasa Indonesia. Jadi yang punya transkrip, ijazah masih dalam bentuk bahasa Indonesia bisa minta ke kampus untuk diterjemahkan, ataupun ada juga metode dengan penerjemah tersumpah. Oke, proses seleksi yang keempat ini adalah seleksi interview dari university. Mostly yang melakukan wawancara adalah profesor yang bertanggung jawab menghandle ataupun mengelola program ini. Dan biasanya memang mereka yang punya power gitu, pengaruh di university. Jadi ini yang paling menentukan sebenarnya dari tahap KOIKA Indonesia. Dia hanya untuk menyeleksi berkasnya saja apakah benar apa enggak. Kemudian yang jadi final decision-nya di sini adalah wawancara university. Jadi buat kawan-kawan yang mau ikut wawancara, persiapkan berkasnya dibaca bolak-balik biar kita hafal, biar kita tahu bagaimana harus menjawab, bagaimana harus menginterpretasikan apa yang ada di dalamnya, gitu. Karena dosen di universitas juga kan mereka pengen dapat kualitas bahasa yang terbaik gitu kan, biar mereka tidak terlalu susah untuk mulai dari nol gitu. Kalau bisa udah punya basic, udah punya background, punya skill, jadi mereka tinggal mengasah di sini. Nilai tawar Anda, nilai jual Anda tunjukkan bahwa Anda memang qualified, kemudian berkualitas untuk bisa mengikuti program ini. Setelah tahap keempat selesai, itu tuh sudah 90% diterima, dan nilainya lolos di tahap 4 akan tahap ke-5 dan tahap 6. Tahap 5 dan 6 ini hampir sama, yaitu medical check up. Bedanya tahap 5 itu dilaksanakan sebelum berangkat di Indonesia, dan tahap 6 dilaksanakan setelah tiba di Korea Selatan. Nanti ada tempat khususnya, ada university hospital gitu yang ditunjuk, yang alatnya udah lengkap untuk melakukan general check up di Korea Selatan. Nah, untuk di Indonesia, tahun saya ada 11 rumah sakit yang dipakai, yang ditunjuk oleh pihak KOIKA yang untuk bisa mengeluarkan surat sehat gitu. Kenapa hanya 11 itu? Ya mungkin udah karena partnership ya, karena hubungan relationnya sudah baik gitu. Jadi
karena nanti untuk lokal hospital ini juga akan dikoneksikan dengan rumah sakit di Korea, jadi nanti hasilnya akan di cross check. Misalnya kemarin ngecek tensinya sekian, di sini sekian, matanya sekian, di sini sekian. Itu jadi untuk komparasi saja, untuk cross check bahwa kita memang fit, kita memang siap untuk menempuh pendidikan yang kurang lebih 2 tahun ini di Korea Selatan dengan hasil yang terbaik. Gitu saja dari saya. Selamat mengikuti seleksi dan semoga dapat hasil yang terbaik.